Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, jadi seperti biasa pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Nah, ini tuh aku tag videonya itu di siang hari sekitar jam 1. Siang ini aku tuh mau main ke rumah teman aku karena aku mau minta nangka muda atau gori. Aku udah lama banget teman-teman nggak masak nangka muda atau gori, jadi aku kepengen banget nanti dimasak tumis. Nah, di tengah perjalanan ini suami aku berhenti dulu karena tadi lihat batang jengkol. Aduh, sekarang suami aku tuh lagi gila-gilanya mancing ya teman-teman. Jadi hampir setiap keluar itu kalau ada batang jengkol seperti ini selalu berhenti untuk cari ulat jengkolnya, maksudnya ulat dari batangnya ya. Dan masya Allah banget hari ini tuh cuacanya cerah teman-teman. Nah di situ suami aku udah manjat, udah mulai bacokin batang jengkol. Dan ternyata ulatnya itu nggak ada teman-teman. Jadi ini langsung aja diajak ke kebun teman aku untuk cari nangka muda. Oh ya, di sini aku nggak ikut ya teman-teman. Jadi yang pergi itu suami aku dan suami dari temen aku. Karena tempatnya itu lumayan jauh, ditambah lagi aku juga belum tahu ini tanaman gori itu tumbuhnya di sebelah mana. Oke, di sini langsung aja suami dari teman aku ini yang manjat. Jadi ayah Kila itu nungguin di bawah. Untuk buah nangka mudanya ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Tapi di sini kita mungkin ngambilnya sekitar 3 buah. Nanti bakalan aku bagiin sama tetangga aku dan juga saudara, siapa tahu ada yang mau. Untuk di tempat aku sendiri ini jarang banget ditemuin nangka muda seperti ini. Mungkin udah nggak musim juga. Nah, 1 buah udah dilemparin ke bawah. Ini selanjutnya Om Pur mau ngambil 2 buah lagi. Untuk pohonnya ternyata lumayan tinggi ya teman-teman. Kayaknya kalau suami aku yang manjat ini sepertinya nggak bakalan berani deh. Oke, langsung aja untuk nangka muda yang udah kita petik tadi kita masukin ke dalam karung. Untung aja kita tadi dari rumah itu bawa karung. Nah, selesai metik nangka muda langsung aja ini mereka berdua OTW pulang. Kalau aku itu masih nungguin di rumah teman aku karena dia juga baru berduka, ada salah satu keluarganya yang meninggal. Oh ya, setelah selesai cari nangka muda ini kita melanjutkan OTW pulang. Gak kerasa ini aku keluar itu cukup lama, sekitar hampir 2 jam. Soalnya tadi suami aku ditemenin sama Om Pur itu cari ulat bambu untuk umpan mancing. Oh ya, di sini tuh aku hampir aja lupa. Ternyata aku tadi keluar itu sekalian mau benerin PLTA atau kincir. Karena semalam itu habis hujan deras, makanya arus listriknya itu kecil ya teman-teman. Jadi mau kita benerin. Biasanya kalau setelah hujan terus arus listriknya itu kecil, terkadang itu banyak banget sampah-sampah yang menyumbat saluran air. Kalau enggak ya ada kayu, entah itu batu yang menyumbat tembak air. Nah, di sini kita udah sampai di bendungan yang dibuat waktu itu. Tapi kali ini aku sama ayah Kila itu disuruh nungguin di bawah karena ayah Kila masih mau benerin yang di bagian atas. Ini tuh untuk rumputnya udah tinggi banget ya teman-teman, sampai-sampai kalau aku duduk di situ badan aku udah nggak kelihatan karena ketutup sama rumput. Karena kita mau benerin di bagian bawah, jadi untuk saluran air yang menuju ke pipa kita tutup dulu. Nah, setelah kita tutup langsung aja kita menuju ke bawah ke pusat PLTA-nya atau ke mesinnya. Ini sebelum sampai bawah aku mau berhenti dulu untuk cari cabai. Mungkin aku juga udah sering bilang kalau cabai yang di dekat PLTA ini tuh tumbuhnya tumbuh liar, jadi nggak kita tanam. Dan kenapa cabai ini tuh bisa tumbuh liar? Biasanya itu burung kalau di tempat aku suka banget makan cabai yang merah tadi. Nah, kalau burungnya itu udah makan cabai, biasanya kan buang kotoran masih ada bijinya gitu ya. Jadi cabai itu tumbuh dari kotoran burung yang udah makan cabai merah tadi. Intinya gitulah teman-teman pokoknya. Oh ya, di sekeliling aku ini tuh dulunya kebun kopi teman-teman. Karena nggak diurus jadi belukar atau banyak banget rumput liarnya seperti ini. Dan ternyata yang mengakibatkan arus listriknya itu kecil karena ada sebuah kayu yang menyumbat tembak air ini. Jadi kalau ada kayu yang menyumbat tembak air, otomatis air yang keluar itu nggak terlalu kenceng ya teman-teman. Dan itu mengakibatkan baling-balingnya muternya juga nggak kenceng. Nah, dari situ arusnya bisa kecil. Oh ya, PLTA ini sebagian juga disalurin ke warga. Jadi nggak semua warga itu bikin PLTA sendiri teman-teman. Dan untuk biayanya sendiri itu kita bayarkan 1 tahun sekali. Jadi biasanya kalau rumah itu menggunakan lampu dan juga TV itu bayarnya sekitar 500 kalau nggak 600 ribu. Tapi kalau ada lampu, ada TV, ada kulkas, ada Magicom itu mungkin sekitar 1 jutaan ke atas. Itu 1 tahun sekali ya teman-teman, nggak tiap bulan
bayarnya. Nah, setelah kita buang kayu yang menyumbat tembak air tadi, langsung aja penutup bagian atas ini kita buka supaya airnya itu bisa masuk ke dalam pipa. Di sini aku nggak cari sayuran, biasanya di dekat kincir ini tuh ada sayuran pakis. Gak tau kenapa hari ini tuh aku lagi males banget, badan aku juga ngerasa pegel-pegel. Nanti kalau aku makan pakis, badan aku malah tambah makin remuk, jadi aku memutuskan nggak cari pakis. Oh ya, yang punya penyakit asam urat kalau bisa itu menghindari yang namanya makan pakis ya, itu bisa bikin badan kita pegel-pegel. Ya walaupun aku nggak punya penyakit asam urat, kalau badan lagi capek itu aku memang suka menghindari makanan yang namanya pakis. Oh ya, di sini kita naiknya itu harus jalan kaki teman-teman, karena untuk motor itu nggak bisa sampai bawah. Dan singkat aja, ini videonya aku lanjutin lagi di rumah. Jadi sore ini tuh aku mau masak tumis nangka muda teman-teman. Ini kita kupas dulu nangka mudanya. Ini baru aku kupas saja kelihatan banget kalau nangkanya itu putih banget ya teman-teman. Biasanya kalau nangkanya putih seperti ini tuh nggak bikin perut kita jadi sakit. Nah, setelah selesai aku bersihin kulitnya, tadi kan aku belah ya teman-teman, dan nggak taunya ini tuh udah mulai tua, jadi warna dari nangkanya itu udah mulai kekuningan. Biasanya kalau udah tua seperti ini kita masak itu jadinya lembek teman-teman, makanya ini aku masaknya itu nggak terlalu banyak, aku ambil serat-seratnya aja. Untuk bijinya ini juga aku buang karena aku males banget kalau harus masak campur bijinya kalau udah tua seperti ini. Sayang banget ya, ini kita ngambilnya itu telat, jadi sebagian udah pada tua. Padahal tadi rencananya itu mau aku bagiin ke tetangga sama saudara, tapi kalau udah tua seperti ini nggak jadilah aku bagiin. Nah, selesai aku ngirisin nangka muda, sekarang lanjut lagi aku mau bikin bumbu. Untuk bumbunya di sini aku pakai jahe, ada kunyit, ada ketumbar, kita kasih sedikit garam, baru kita ulek dulu sampai halus. Oke, kalau udah halus sekarang aku tambahin cabai. Ini aku pakai cabai rawit. Tambahkan juga bawang putih sama bawang merah. Nah, yang terakhir di sini aku tambahkan beberapa butir kemiri. Kita kasih sedikit garam lagi. Setelah itu ini bumbunya kita ulek pokoknya sampai halus ya teman-teman. Oke, karena bumbunya juga udah halus, langsung aja di sini aku mau panaskan minyak. Ini minyaknya udah panas, bumbunya kita cemplungin, kita tumis sampai harum. Dan gak lupa di sini kita tambahkan perbumbuan seperti penyedap rasa, ada juga gula putih. Oh ya, hampir aja lupa, ini aku tambahin daun salam dan juga serai yang udah kita geprek. Dan kalau bumbunya udah matang, langsung aja untuk nangka yang udah kita potong-potong, kita cuci, kita cemplungin. Setelah itu lanjut lagi, kita oseng-oseng sebentar. Oh ya, di sini mau aku campur juga dengan irisan tempe. Ini kita masak sampai nangkanya itu mateng ya teman-teman. Dan sepertinya masak nangka muda itu kurang lengkap kalau kita nggak goreng ikan asin. Nah, jadi kali ini aku mau goreng ikan asin. Ini kalau di tempat aku itu namanya ikan asin rebus teman-teman. Ini aku bersihin dulu bagian kepala dan juga bagian kotorannya. Setelah itu langsung aja kita goreng. Oh ya, tadi itu kan menurut aku kalau utuhan seperti itu ukurannya terlalu besar, jadi aku belah menjadi dua. Oke, kalau udah matang seperti ini langsung aja kita angkat. Nah, kira-kira segitu dulu ya teman-teman untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus di video kegiatan berikutnya.